Peletakan batu pertama pembangunan asrama Putri Santa Ana di lingkungan Biara Putri Reina Rosari Miniptana, Kabupaten Bovendigul dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Program pembangunan jalan Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul, nantinya akan dialihkan ke distrik Miniptana. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Rabu 10 September 2025. Bersama saya Roman Agnesya Bermasih dalam tayangan Infodigul. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Peletakan batu pertama pembangunan asrama Putri Santa Ana di lingkungan Biara Putri Reina Rosari Miniptana, Kabupaten Bovendigul dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar peletakan batu pertama pembangunan asrama Putri Santa Ana. Prosesi peletakan batu dilakukan langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo pada hari Sabtu 6 September 2008 lalu yang bertempat di Kompleks Biara Putri Reina Rosari Miniptana, Kabupaten Bovendigul. Acara tersebut turut dihadiri Ketua DPR Papua Selatan, anggota DPR, Ketua MRP, Kabinda Papua Selatan, tokoh masyarakat, Ketua KONI, para kepala dinas, kepala badan, kepala biro, staf ahli Bupati Bovendigul hingga Kapolres Bovendigul. Dalam sambutannya, Gubernur Apollo Savanpo menjelaskan, sejak tahun 2023, pemerintah provinsi telah memprogramkan pembangunan asrama pendidikan di 4 kabupaten Papua Selatan. Namun pelaksanaannya sempat tertunda karena kendala kewenangan dan anggaran. Setelah sempat batal di tahun 2024, pembangunan akhirnya dapat realisasi di tahun 2025. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami ucapkan selamat atas peletakan batu pertama pembangunan asrama Putri pada siang hari ini. Sesungguhnya asrama ini kita rencanakan dibangun pada tahun 2023 di 4 kabupaten. Kita programkan pada waktu itu, saya masih PJ, untuk kita bangun pendidikan berpola asal, mulai dari distrik, kabupaten sampai tingkat provinsi. Tapi waktu itu dibatalkan karena ada temuan di pemeriksa bahwa bukan kewenangan kita. Lalu kita anggarkan kembali di tahun 2024, batal juga, Bapak Kepala Dinas ya. 4 kabupaten batal semua. Lalu ini yang ketiga, jadi saya minta tidak boleh batal lagi. Kita bangun putra-putri di Asmat, putra-putri di MAPI, putra-putri di Merauke, dan putra-putri di Bovendigul. Pak Kadis tahun depan melanjutkan dengan asrama putranya lagi. Dirinya menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan asrama putri di distrik Miniptana, serta berterima kasih kepada masyarakat yang sabar mengikuti proses tersebut. Gubernur menegaskan pembangunan tersebut merupakan peletakan dasar peradaban bagi generasi penerus. Pendidikan berpola asrama diyakini sebagai investasi jangka panjang, di mana pemanfaatannya akan benar-benar dirasakan dalam 10 tahun ke depan. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan asrama putri dan putra di 4 kabupaten. Peletakan batu pertama pembangunan asrama Santa Ana di Miniptana, Kabupaten Bovendigul menjadi awal resmi dimulainya program tersebut. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga, saat membacakan laporan kegiatan pada acara peletakan batu pertama pembangunan asrama Santa Ana Miniptana. Program pembangunan asrama putra dan putri tersebut dilaksanakan di 4 kabupaten, masing-masing 2 asrama di Kabupaten Merauke, 2 asrama di Kabupaten Bovendigul, 2 asrama di Kabupaten Asmat, serta 1 asrama di Kabupaten Mapi dengan menggunakan dana otonomi khusus. Melalui DPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga, menjelaskan bahwa pembangunan asrama menjadi bagian dari komitmen provinsi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, terutama di wilayah Papua Selatan yang terus berkembang dalam menuntut proses pendidikan yang terjangkau bagi siswa dari berbagai wilayah Papua Selatan. Maka pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif membangun asrama putra dan putri di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, terutama di wilayah Papua Selatan yang terus berkembang, mendukung proses pendidikan terjangkau bagi siswa dari berbagai wilayah Papua Selatan. Maka pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif membangun asrama putra dan putri di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Dirinya juga menegaskan kehadiran asrama tersebut akan memberikan hunian yang layak dan nyaman bagi para siswa, sehingga mereka dapat fokus menempuh pendidikan. Selain itu juga pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya infrastruktur pendidikan, serta mempererat kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan asrama agar berjalan sesuai rencana, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh generasi muda Papua Selatan. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Selain itu, pemirsa, program pembangunan jalan Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Boven Digul, nantinya akan dialihkan ke distrik Midip Tanah. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanpo, saat peletakan batu pertama pembangunan asrama Putri Santa Ana di lingkungan Biara Putri Reinha Rosari Midip Tanah. Gubernur mengatakan Provinsi Papua Selatan mempunyai program pembangunan jalan di 4 kabupaten, dan khusus di Kabupaten Boven Digul, pembangunan jalan oleh provinsi dialihkan ke distrik Midip Tanah. Menurutnya, Midip Tanah merupakan distrik yang tua, karena sejak masa sekolah dulu selalu disebut sebagai salah satu kota besar bersama Tanah Merah dan Waroko. Kota-kota itu telah maju sejak zaman Belanda, namun hingga kini Midip Tanah justru tertinggal, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Oleh karena itu, dirinya meminta Kepala Dinas PUPR agar pembangunan jalan Provinsi Papua Selatan diprioritaskan sepenuhnya di distrik Midip Tanah. Pak Sekretaris, kita punya pembangunan jalan untuk Kabupaten Boven Digul. Kan kita punya program pembangunan jalan di Kabupaten Asmat, di Mapi, di Merauke, dan di Boven Digul. Untuk Boven Digul sementara alihkan ke sini dulu, ke Midip Tanah dulu. Bagaimana Mama? Ya, distrik tua, betul. Jadi dulu waktu saya masih SD, itu ada 3 kota yang saya ingat selalu diucapkan oleh guru-guru pemerintah. Itu 1 Tanah Merah, 2 Midip Tanah, 3 Waroko. Itu saja yang saya ingat. Ini kota-kota tua di Merauke. Selain Wade, selain Kepi, Senggo, Agats. Nah, kota-kota ini dulu zaman Belanda itu sudah maju. Harusnya di zaman kemerdekaan ini lebih maju lagi. Tapi mungkin kita... Selain pembangunan jalan, Gubernur juga meminta sejumlah dinas terkait ikut memberi dukungan, yakni Dinas Kesehatan untuk subsidi alat kesehatan, obat-obatan, dan renovasi klinik Santo Yakobus Midip Tanah, Dinas Kominfo untuk mengembangkan jaringan WiFi di asrama Santa Ana, sementara Dinas Pertanian akan menyumbangkan 1 ton beras untuk anak-anak asrama, dan Disprindakop akan memberikan bantuan alat produksi sagu, di mana masyarakat diminta untuk membentuk suatu kelompok serta mengajukan proposal paling lambat bulan Oktober mendatang. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memfasilitasi kebutuhan asrama dan makan minum anak-anak. Lalu dari Satpol PP Provinsi yang akan menyiapkan 1 mobil patroli untuk distrik Midip Tanah. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami.
menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih pemirsa, kita kembali ke info selanjutnya. Satgas Bais TNI wilayah perbatasan melalui Dantim Kapten Infanteri Sabar Samosir memberikan pesan penting kepada pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Ia menekankan perlunya perhatian lebih terhadap dunia pendidikan demi masa depan generasi muda. Hal ini disampaikan saat memberikan materi wawasan kebangsaan merah putih, membangun karakter siswa Pancasila, dan bijak menggunakan media sosial yang disosialisasikan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanah Merah diselenggarakan di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah. Dalam pesannya, Kapten Sabar meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PMK, serta Dinas Sosial untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Bovendigul. Saya berpesan kepada pemerintah daerah, mungkin khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan begitu juga Dinas PMK dan juga Dinas Sosial, khususnya secara umum kepada Forkopimda agar memperhatikan dunia pendidikan di wilayah Bovendigul, karena yang bisa merubah anak-anak itu khususnya mencapai masa depan, cita-cita mereka adalah dunia pendidikan. Jangan terlalu diabaikan, berikan perhatian khususnya masalah fasilitas dan lihat tantangan anak-anak itu ke depan.
Karena anak-anak itu juga tidak semuanya bisa di bidang akademik, tapi ada soft skill yang harus dikembangkan dalam diri masing-masing. Sehingga hari ini mungkin membutuh perhatian dari pemerintah daerah untuk pengembangan selanjutnya. Menurutnya pendidikan menjadi kunci utama untuk mengubah masa depan anak-anak dan membantu mereka mencapai cita-cita. Karena itu ia berharap fasilitas pendidikan dapat terus ditingkatkan, sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kapten Sabar juga menegaskan keberhasilan anak-anak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik semata. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian pada pengembangan soft skill agar potensi setiap anak dapat berkembang secara maksimal. Tim Liputan Digul TV, Nober, Andri melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, SMP Negeri 1 Tanah Merah melibatkan seluruh siswa-siswinya dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan Merah Putih yang dibagi ke dalam 3 tingkat, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. SMP Negeri 1 Tanah Merah menggelar kegiatan sosialisasi bertema wawasan kebangsaan Merah Putih, membangun karakter siswa Pancasila dan bijak menggunakan media sosial. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, sejak hari Kamis hingga Senin 1 September 2025, dengan menghadirkan Kapten Infantri Sabar Samosir selaku Komandan Tim Satgas Bais TNI Wilayah Perbatasan sebagai pemateri. Kepala SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nongkeng menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting untuk membentuk karakter siswa, menanamkan wawasan kebangsaan, serta memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial secara bijak. Karena ia merasa materi ini penting untuk dipahami seluruh anak-anak, tidak hanya beberapa perwakilan, tetapi seluruh siswa dari kelas 7, 8, dan 9 diikut sertakan. Kenapa saya libatkan semua siswa terlibat? Karena saya merasa ini penting untuk anak-anak memahami ini. Mungkin di sekolah lain mereka batasi atau menargetkan beberapa anak, namun untuk SMP 1 semua siswa-siswi SMP 1 dengan wali-wali kelasnya saya libatkan. Dan kita bagi ke semua tingkatan dan 3 tahap. Dan sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan, ini yang hari ketiga. Mulai dari hari Kamis kita sudah laksanakan untuk sesi pertama itu di kelas 7. Kelas 7, sesi kedua di hari Jumat kelas 8. Dan sesi ketiga karena di hari Sabtu, SMP 1 ada melakukan kegiatan syukuran atas menangnya beberapa lomba yang dilaksanakan pemerintah dengan lomba sepak bola kemarin. Jadi Sabtu kita merayakan itu dengan makan bersama. Hatta menambahkan pelaksanaan tahap 3 sempat ditunda karena pada Sabtu sekolah mengadakan acara syukuran atas keberhasilan meraih sejumlah prestasi, termasuk kemenangan dalam ajang lomba sepak bola tingkat kabupaten. Kegiatan sosialisasi berlangsung sehari penuh, dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Timur hingga jam pulang sekolah. Para siswa terlihat antusias dan aktif bertanya kepada pemateri. Materi yang disampaikan mencakup pembentukan karakter, persiapan jenjang pendidikan berikutnya, hingga literasi digital, termasuk pemahaman tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Tim Liputan Digul TV, Nober, Andri melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang.
Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Kabupaten Bovendigul. Ketua IWSS menyampaikan harapannya agar organisasi ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan di tanah rantau. Pada momentum ulang tahun kedua IWSS Bovendigul, Ketua IWSS Kabupaten Bovendigul, Rahma, mengajak seluruh masyarakat asal Sulawesi Selatan yang berdomisili di wilayah tersebut untuk terus menjaga silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan. Ia juga menghimbau agar warga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif yang berkembang mengenai kondisi daerah, melainkan tetap percaya dan berkomitmen menjaga keutuhan serta kerukunan di lingkungan IWSS. Di sini saya mentegaskan lagi, mari kita ibu-ibu Ikatan Wanita Sulawesi Selatan dari semua pilar, mari kita mempererat dan mari kita merangkul semua kerukunan kita ini di tanah rantau di Bovendigul khususnya. Mari kita menjaga silaturahmi kita lebih baik ke depannya seperti apa. Tidak usah mendengar isu-isu yang kurang yang bertanggung jawab ya sekarang ya, apalagi di lingkungan yang sekarang ini. Mari kita menjaga keutuhan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan dengan baik di tanah rantau orang. Harapan saya untuk pengurus, mari kita lebih merangkul lagi untuk kedepannya lebih aktif dan bermanfaat buat kegiatan kita, apa yang kita mau kembangkan ke depan, karena ini kita mengingat baru 2 tahun berjalan. Rahma menegaskan bahwa ke depan IWSS akan berupaya memperkuat struktur keanggotaan dan kepengurusan. Ia mengajak para ibu-ibu asal Sulawesi Selatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IWSS. Meski diakui bahwa organisasi ini menghadapi berbagai tantangan, Rahma menekankan pentingnya evaluasi agar IWSS dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan menjalin sinergi yang erat dengan masyarakat, serta juga pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Saudara, dalam momentum hari ulang tahun kedua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Bovendigul, Mursalim, mengajak seluruh pihak untuk menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah demi kemajuan bersama. Ketua KKSS Kabupaten Bovendigul, Mursalim, menyampaikan bahwa peringatan HUT kedua IWSS menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar organisasi masyarakat dan pemerintah. Ia berharap pengurus IWSS ke depan dapat aktif berkolaborasi dalam membangun daerah, khususnya dengan mendekatkan diri kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Menurutnya, pendekatan ini penting agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bovendigul.
Mursalim juga menekankan bahwa melalui kerjasama yang solid dan ikatan persaudaraan yang kuat, masyarakat Sulawesi Selatan di tanah rantau akan semakin dihargai dan diterima dengan baik oleh masyarakat lokal. Saya himbau kepada khususnya Ikatan Meksikan, mana kita perantau sini, mari kita berkolaborasi dengan pemerintah untuk kerjasama untuk membangun daerah ini. Karena tanpa ada kolaborasi dengan pemerintah setempat, ya mungkin kekurangan-kekurangan itu bisa diperlihatkan oleh pemerintah supaya ke depan lebih bagus lagi, mengingat baru ibaratnya ini baru 2 tahun, sehingga perlu masukan-masukan kepada pemerintah yang ada di sini maupun tokoh-tokoh masyarakat kepada itu yang saya himbau supaya. Dalam sambutannya, Mursalim menyampaikan harapan agar IWSS juga dapat berkontribusi lebih besar bagi pemerintah daerah, salah satunya dengan mengkaderkan anggota untuk duduk di parlemen atau DPRK Kabupaten Bovendigul. Dengan demikian, IWSS tidak hanya membantu pemerintah dan masyarakat, tetapi juga akan mendapatkan perhatian lebih baik dari sisi finansial maupun dukungan fisik untuk kegiatan organisasi. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Selain itu pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Karya Bakti yang ke-80 tahun 2025, LPP RRI Bovendigul melaksanakan aksi bersih jalan dan penanaman pohon di sekitaran Jalan Trans Papua Kilometer 0 yang menuju ke arah kantor RRI. Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe, menjelaskan, kegiatan ini menjadi langkah edukasi bagi masyarakat Bovendigul untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, supaya terhindar dari penumpukan sampah yang berlebihan serta berada di sekitar jalan raya. LPP RRI Bovendigul mencoba melakukan sesuatu langkah yang meskipun kecil, tetapi akan memberikan edukasi bagi masyarakat sekitar. Kita tahu bahwa di Bovendigul ini curah hujan cukup tinggi, artinya penyebaran sampah itu cukup tinggi karena mobilisasi untuk angkat sampah juga akan terhambat dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian langkah seperti ini juga kami berharap bahwa kita memberikan edukasi atau contoh kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar, yang kita mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar lingkungan kita sendiri. Dia juga menambahkan curah hujan yang tinggi di akhir-akhir bulan lalu menyebabkan penumpukan sampah, terutama mobilisasi untuk mengangkut sampah juga cukup susah untuk mengangkut sampah dan mengantarnya ke tempat pembuangan sampah akhir. RRI melakukan kerja bakti di Jalan Trans Papua Kilometer 0 sekaligus memulai program penanaman sekitar 80 pohon hasil kerjasama dengan pemerintah daerah dan OPD. Upaya ini diharapkan dapat mempertahankan kesejukan dan keindahan lingkungan di Bovendigul. Melalui kegiatan ini, RRI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.